Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku atau kepada kami syafaat Imam Husain saat kami dimasukkan ke dalam liang lahat. Kenapa dalam doa ziarah di bagian akhir disebut bahwa musibah Asyura, musibah Karbala adalah sesuatu yang patut disyukuri dengan kalimat alhamdulillahi ala azimi raziyati. Karena semua anugerah, semua karunia, semua kenikmatan itu akan berdampak membunuh karakter, membunuh potensi. Tapi semua kesulitan, semua musibah, semua penderitaan ini merupakan cara-cara atau sarana-sarana yang Allah tetapkan untuk memunculkan potensi-potensi besar dalam diri manusia. Disebut pemberani ketika dia menghadapi musuh-musuh. Disebut sabar ketika dia menghadapi berbagai macam kesulitan. Disebut ridha ketika dia menerima hal yang buruk dengan hati yang bergembira. Semua penderitaan, semua musibah berdampak untuk muncul dan lahir sifat-sifat terkuat, sifat-sifat paling sempurna manusia ketika dia menghadapi berbagai macam cobaan. Sekaitan dengan Asyura Karbala, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasulullah, kemudian sunnah para nabi, para rasul, dan anjuran dari para a'imah adalah al-bukau al-Husain, adalah menangisi al-Imam Husain yang di dalam berbagai macam diri, dalam berbagai macam riwayat disebutkan pahalanya yang begitu luar biasa hingga satu tetesnya mampu memadamkan api neraka. Yaitu neraka yang pernah disifati Nabi, ada satu batu dijatuhkan dari ujung neraka kemudian sampai ke dasar neraka, itu perjalanan 70 tahun. Neraka yang begitu luasnya, neraka yang begitu dalamnya, itu bisa dipadamkan dengan setetes air mata karena menangisi al-Imam Husain. Pada umumnya orang-orang menangisi al-Imam Husain dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi, dengan berbagai macam kepentingan. Menangisi karena duka, menangisi karena sedih, menangisi karena memiliki kepentingan untuk terampuni dosa-dosanya, menangisi ada kepentingan supaya bisa berangkat ziarah arba'in ke makam suci beliau untuk memudahkan segala urusan. Berbagai macam alasan kepentingan dimiliki oleh manusia ketika dia menangisi al-Imam Husain. Sekarang kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul menangisi al-Imam Husain. Apakah mereka menangisi Imam Husain untuk memadamkan api neraka? Apakah mereka menangisi al-Imam Husain untuk terpenuhi hajat-hajat mereka? Atau tidak? 124.000 nabi, yang di dalamnya ada 313 rasul, dan di dalamnya ada 5 nabi ulul azmi. Mereka menangisi al-Imam Husain berbeda dengan tangisan orang-orang awam. Mereka menangisi al-Imam Husain memiliki alasan yang kuat. Dalam sejarah diceritakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, ketika Nabiullah Ibrahim telah bersiap untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabiullah Ismail, di jalan Allah atas perintah Rabbul Alamin. Ketika Nabi dan kondisi atau posisi Nabi Ismail sudah ada di altar siap untuk dikorbankan dengan cara disembelih. Ketika Nabi Ibrahim memandang wajah atau melihat kondisi Nabi Ismail, itu muncul rasa iba. Iba seorang ayah. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang memberikan perintah ayah untuk menyembelih putranya?
Di detik-detik seperti itu muncul rasa iba. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, siapakah di antara makhlukku yang paling engkau cintai? Nabi Ibrahim menjawab, Al-Mustafa Muhammad, Nabi akhir zaman, kekasihmu Muhammad adalah orang yang paling aku cintai, melebihi kecintaan pada diriku sendiri. Manakah yang lebih engkau cintai, putra Muhammad atau putramu? Dijawab bahwa putra Muhammad lebih aku cintai daripada putra. Dukanya siapa yang paling membuatmu sedih? Dukanya Nabi Muhammad atau dukamu? Dijawab adalah duka Nabi Muhammad lebih berat bagiku ketimbang duka bagi diriku sendiri. Kemudian diceritakan tentang Al-Imam Husain, tentang Asyura, tentang Karbala, tentang pengorbanan Al-Imam Husain. Di situ menguatkan hati Nabi Ibrahim. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, Nabi Ibrahim menggerakkan pisau yang tajam di leher Nabi Ismail itu sebanyak 70 kali dan tidak melukai, karena di sulbinya Nabi Ismail menyimpan Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu menunjukkan kesungguhan. Setelah apa? Setelah mendengar cerita tentang Asyura, Karbala, mendengar cerita tentang Al-Imam Husain, artinya bahwa Nabi Ibrahim menangisi Al-Imam Husain bukan karena musibahnya Al-Imam Husain. Nabi Ibrahim menangisi Al-Imam Husain karena dia ingin bergabung dalam dukanya Rasulullah. Musibah Asyura adalah musibahnya Rasulullah. Tragedi Karbala adalah tragedinya Rasulullah. Ada tragedinya Rasulullah. Maka musuh hari ini untuk menenggelamkan Asyura, Muharram dulu dengan tekanan-tekanan, dulu dengan serbuan, dengan teror. Sekarang tidak. Menenggelamkan duka Asyura dengan mempopulerkan maulid di bulan Muharram. Mereka ingin mengunggulkan bahwa seperti ini cinta pada Rasul. Hari ini kita menangisi Al-Imam Husain dikarenakan besar cintanya kita kepada Nabi. Kecintaan kepada Rasul, cinta yang sebenarnya, cinta yang hakiki, bukan dua hati menyatu. Karena terkadang ada hati yang kotor, hati yang suci, penyatuan ini akan merusak hati yang suci. Atau hati yang lemah kepada hati yang kuat, penyatuan itu menjadi kombinasi yang merusak. Cinta yang sebenarnya bukan dua hati menyatu, tapi satu hati yang lemah dikalahkan, digantikan dengan hati yang kuat, itu adalah jatuh cinta. Innallaha ashtara, surat Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dibayar dengan jannah surga. Yang dibeli apa? Jiwa, termasuk hati. Bahwa setia kepada Rasul dan Ahlul Bait, ketika seseorang berani menjual hatinya kepada Rabbul Alamin, dan Allah akan mengganti hati yang telah dijual dengan hatinya Rasul, dengan hatinya Sayyidah Fatimah, sehingga seorang mukmin dia hidup dengan hatinya Rasul. Hati dia sudah tidak ada. Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kulul anbiya, mereka hidup berjalan di atas muka bumi dengan hatinya Rasul dan Ahlul Bait. Tangisan mereka kepada Al-Imam Husain
itu dikarenakan mereka ingin menyatu, ingin bergabung dalam dukanya Rasul. Ini tangisan para anbiya. Sekarang kita ingin melihat bahwa para nabi, para rasul, para imam, tangisan-tangisan mereka memiliki rahasia. Nabi Adam menangisi putranya Habil yang dibunuh oleh Qabil puluhan tahun. Sampai ketika Allah menciptakan tragedi Karbala, bagaimana Imam Husain kehilangan bukan hanya satu putra, banyak putra, bahkan kehilangan bayi. Maka sejak hari itu Nabi Adam mampu mengendalikan tangisannya dan mendahulukan tangisan kepada Imam Husain daripada tangisan kepada Habil. Sekarang kita akan melihat, kita sering bagaimana berbicara tentang tangisan kita untuk Imam Husain atau tangisan para anbiya untuk Imam Husain. Sekarang kita akan melihat di dalam sejarah tentang tangisan Imam Husain untuk kita. Di peristiwa-peristiwa apa sajakah Imam Husain itu menangis? Kenapa beliau menangis? Apakah menunjukkan rentannya jiwa beliau, hati beliau? Dan untuk apa beliau menangis? Dengan tujuan-tujuan apa beliau menangis? Dan apa dampak ketika beliau menangis? Kita ketika melihat bahwa tangisan orang-orang awam hanya berdampak pada dirinya sendiri. Tapi tangisan orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh yang besar. Contoh seperti Al-Imam Khomeini. Kegembiraan Al-Imam Khomeini berpengaruh pada jutaan pengikut setia beliau. Kegembiraan beliau. Demikian pula dengan kesedihan. Maka ketika kita lihat di foto, di video atau di tayangan-tayangan acara-acara majelis-majelis duka, kita melihat Imam Khomeini atau rahbar ketika mereka menangis seringkali menutupi wajahnya. Kenapa? Bagi orang yang benar-benar mencintai Al-Imam Khomeini, mencintai rahbar, ketika melihat tetesan air mata, mereka tidak memaknainya sebagai kesedihan, tapi mereka memaknainya ini sebagai perintah, memaknainya sebagai perintah, sebagai misi, sebagai tugas untuk bangkit melakukan perlawanan. Sehingga tangisan orang-orang mulia seperti Imam Khomeini rahbar dimaknai oleh pecintanya adalah tangisan perintah, misi, bangkit, melakukan perlawanan, melakukan pembelaan. Bagi orang-orang tertentu ketika mereka menyaksikan secara langsung air mata beliau, ini memberikan kekuatan yang tidak terhingga. Al-Imam Khomeini dan rahbar menutupi air matanya untuk mengendalikan supaya terkadang kekuatan itu tidak lahir secara ekstrim. Demikian pula dengan tangisan Al-Imam Husain. Kita lihat Al-Imam Husain di berbagai macam tempat menangis. Yang pertama ketika menangisi kakeknya Rasulullah saat wafat di usia 8 tahun. Di usia 8 tahun musibah awal bagi Al-Imam Husain adalah kehilangan kakek, yaitu Ar-Rasul. Disebutkan Nabi dalam keadaan sakit. Kemudian datang Al-Imam Husain dan Imam Hasan mencoba bermain-main dengan Ar-Rasul. Imam Hasan, Imam Husain disebut cucu Nabi. Kita jangan bayangkan bayi terus, bayi digendong, atau anak-anak kecil umur 2 tahun yang nakal-nakal, ganggu kakeknya, ganggu jitnya. Ini satu imajinasi yang berbahaya, sehingga menganggap Imam Hasan, Imam Husain 2 cucu Nabi yang nakal.
Padahal semua tindakan mereka memiliki makna. Semua tindakan mereka memiliki rahasia. Ketika Al-Imam Husain, beliau bergantungan pada leher Rasul ketika rukuk dalam waktu yang lama. Ini memiliki makna dan rahasia. Ketika duduk di atas punggung Nabi saat sujud di waktu yang lama, itu juga atas wahyu dan perintah. Padahal mudah bagi Nabi untuk melepaskan tangan mungil Imam Husain supaya tidak mengganggu rukuknya. Mudah bagi Nabi untuk menurunkan Imam Husain dari punggungnya saat sujud. Jadi Imam Muhammad Al-Baqir pernah mengatakan, ma khuliqna lillah, bahwa kita Ahlul Bait tidak diciptakan Allah untuk bermain-main. Sejak kecil pun mereka tidak pernah bermain. Semua tindakan Rasul dan Ahlul Bait sejak kecil semuanya adalah wahyu. Ruku itu merupakan ketika seseorang sholat dia ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ruku ini adalah simbol ketundukan, simbol kepatuhan, simbol kesetiaan. Imam Ali dalam kitab tafsir, dalam kitab Misrul Hikmah, menjelaskan tentang tafsir tentang ta'wilus shalah. Imam mengajarkan kepada setiap mukmin, ketika engkau sedang rukuk, maka lintaskan dalam hatimu, Allahumma inni amantu bika wala darabta unuki. Ya Allah, aku akan beriman kepadamu meskipun kau penggal leherku. Rukuk simbol tunduk, rukuk simbol pasrah, patuh dan setia. Imam Husain ketika Nabi rukuk menunjukkan kepatuhan, ketundukan pada Rabbul Alamin. Imam Husain bergelantungan pada leher Nabi sebuah pesan bahwa beliau dibunuh oleh orang-orang yang menolak untuk patuh pada Allah, dibunuh orang-orang yang berkhianat pada hukumnya Allah, dibunuh oleh orang-orang yang tidak pasrah pada Tuhan. Itulah sebuah simbol, sebuah makna. Ketika Imam ada di punggung Rasul saat sujud, sujud adalah simbol ubudiyah, sujud simbol penghambaan, sujud adalah simbol pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada makhluk Allah, yang biasa dilakukan hanya beberapa detik. Dengan adanya Imam Husain di atas punggungnya Nabi, menjadikan Nabi sujud dalam waktu yang lama dan membuat heran para sahabat, adalah simbol. Kenapa menjadi simbol? Karena Nabi sering ketika ada Imam Husain, Nabi menceritakan tentang penderitaan Imam Husain di Karbala. Berulang kali Nabi menceritakan untuk mengantisipasi supaya itu tidak pernah terjadi. Ketika orang-orang menangis, Nabi melihat air mata mereka dengan mengatakan, atabkunahu wa la tansuruna. Apakah kalian hanya mampu menangisi Imam Husain tapi takut untuk menolongnya? Maka dalam satu kalimat doa ziarah arba'in, ada kalimat yang mengatakan, assalamualaikum ya qatilal abarat. Qatil itu artinya korban, qatil artinya orang yang terbunuh, abarat ada air mata. Ada beberapa tafsiran di antara makna assalamualaikum ya qatilal abarat, salam sejahtera bagimu wahai orang suci yang dibunuh oleh air mata pengkhianat. Orang-orang menangisi Imam Husain tapi tidak pernah siap untuk berkorban di dalam Imam Husain. Ini qatilul abarat. Imam korban penipuan air mata, ditangisi oleh orang-orang sehingga Imam beranggapan mereka siap menolong Imam. Begitu Imam datang ke tempat mereka, 17.000 orang membunuh pahlawan yang hendak menyelamatkan mereka. Imam ditipu oleh qatilul abarat. Imam ditipu oleh air mata yang berkhianat. Air mata apa? Yang menangisi Imam Husain itu kepentingan pribadi, bukan seperti Nabi Adam menangisi Imam Husain, Nabi Nuh menangisi Imam Husain. Menangisi Imam Husain karena mahabbah di Rasulullah SAW, bukan karena kita. Sehingga musibah Asyura
atau musibah seluruh a'imah itu musibahnya Rasulullah. Karena alam semesta ini tercipta karena Rasul. Husainun minni wa nabi. Sujudnya Rasulullah kemudian Imam Husain ada di punggung Nabi. Ini menjelaskan bahwa Imam Husain dibunuh oleh orang-orang yang mengabdi pada setan, dibunuh oleh orang-orang yang menyembah berhala, dibunuh oleh orang-orang yang hubbud dunia. Maka imam ada di dua posisi itu ketika Nabi sholat, ada di posisi ruku dan di posisi sujud, menjelaskan tentang pentingnya patuh, tunduk, pasrah dan setia kepada Allah, dan pentingnya tawadhu, yaitu hikmat. Maka Allah mensifati iblis kebalikannya aba wastakbar. Aba itu Pak menolak, tidak mau tunduk, itu aba, menolak ruku. Maka iblis benci dengan perbuatan ruku. Wastakbar, sombong. Sombong itu membesarkan diri, tidak mau sujud. Maka ketika seseorang sholat dan meresapi sujudnya, dia pasti jadi orang yang tawadhu. Jadi orang yang akan melihat bahwa dunia ini kecil, hanya keinginan Allah yang besar. Tangisan Al-Imam Husain menangisi Ar-Rasul karena Imam Husain kehilangan sarana untuk menyampaikan simbol-simbol, untuk menyampaikan pesan-pesan bersama kakeknya Ar-Rasul. Tangisan yang kedua, dan juga di usia 8 tahun ketika Bunda Zahra meninggal dunia. Dalam sejarah diceritakan Imam Husain tidak pernah berjalan mendahului Imam Hasan, itu tidak pernah sama sekali. Ihtiraman lah. Ketika dua pemuda suci itu berjalan, Imam Husain selalu di belakang Imam Hasan. Mendahului tidak pernah, sejajar pun tidak pernah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah Zahra meninggal dunia, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain waktu itu sedang sholat duhur di Masjid Nabawi. Usai sholat, Imam Ali mendengar berita kabar meninggalnya Sayyidah Fatimah. Imam langsung jatuh seperti gunung yang meleleh. Padahal pintu Khaybar yang diangkat 20 prajurit tidak mampu digeser. Dengan tangan kirinya Imam Ali mampu mengangkat. Itu ketika mendengar wafatnya Sayyidah Fatimah, meleleh seperti itu. Imam Hasan dan Imam Husain untuk pertama kali dalam hidupnya berjalan mendahului Imam Hasan. Pertama kali dalam hidup. Saking kuatnya hubungan Imam Husain dengan Sayyidah Fatimah. Hingga tiba di rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, menangisi ibunya telah meninggal dunia, dan kalimat kalimini berbicaralah kepada wahai ibu, itu diulang. Tangisan Imam Husain betul-betul menyayat hati seluruh penghuni langit. Terjadi kiamat di langit, terjadi revolusi di penghuni langit. Semua bidadari di surga, wildan, pelayan di surga, semuanya pada mereka ada di surga. Surga itu tempat tidak ada sedih sama sekali. Tapi ketika para bidadari, wildan, para pelayan pria di surga, para penghuni langit melihat tangisan Imam Husain, surga pun menangis. Hingga mereka memohon, ya Rabb, tenangkan hati Al-Husain yang kehilangan ibunya. Kemudian dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggerakkan tangannya Sayyidah Fatimah yang sudah wafat, mengusap-usap wajah dan kepala suci Imam Husain hingga Imam tenang bisa mengendalikan tangis. Ini tangisan yang memberikan pengaruh pada alam semesta, hingga syahidnya imam itu ditangis oleh semua makhluk
bahkan matahari, bulan, bintang semuanya menangisi Imam Husain. Artinya memberikan pengaruh pada tatanan hukum penciptaan Allah SWT. Yang berikutnya ada banyak, masa melihat ternyata masih 10 menit lagi. Yang berikutnya tangisan, ada banyak tangisan banyak, insya Allah di luar majelis-majelis ini. Mudah-mudahan kita para pecinta Imam Husain memiliki semangat untuk menggali madrasah Ahlul Bait Imam Husain di luar majelis-majelis ini. Ada banyak tangisan Imam Husain. Saya akan akhiri dengan 2 tangisan lagi. Yang pertama tangisan ketika, mestinya ada ketika Ali Akbar, kemudian ada Ali Asghar, kemudian ketika menangisi Abdul Fadl Abbas. Ini semua momen-momen yang tidak akan pernah sanggup seorang hidup dengan musibah seberat itu, tidak akan pernah sanggup ila Imam Husain. Dan momen hebatnya itu ketika kehilangan penolong inkasara dhahri, ketika kehilangan Abdul Fadl Abbas. Punggung ini simbol daripada power, kekuatan, bahwa pemegang panji perang, panji perang atau bendera di saat peperangan ini menentukan menang dan kalah. Selama berkibar itu menang. Tapi ketika bendera itu jatuh, itulah sebuah kekalahan. Sehingga ketika Abdul Fadl Abbas jatuh, bendera itu sempat terjatuh, tapi segera diangkat oleh siapa? Segera diangkat oleh Sayyidah Zainab. Yang aslinya panji perang yang selama dipegang oleh Abdul Fadl Abbas itu tidak pernah jatuh, karena selalu dipertahankan oleh Sayyidah Zainab. Karena itu simbol. Maka Imam mengatakan al-an inkasara dhahri. Kemudian disambung dengan tangisan ketika putranya Ali Al-Asghar syahid di panah. Darahnya dilempar ke atas, lempar ke langit dan tidak pernah turun. Karena menurut riwayat, darah itu akan Allah masukkan kepada setiap syiahnya. Darah itu akan dimasukkan pada setiap bayi mukmin. Darah itu akan Allah masukkan pada setiap pemuda insya Allah yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir, semuanya mendapatkan darah dari Ali Al-Asghar. Allahumma amin. Momen indahnya adalah Imam Husain menyampaikan kalimat ilahi ridhan bi qada'ik. Ya Allah, aku ridha kepada qada, ridha kepada keputusan. Ridha ini beda dengan sabar. Sabar ini menerima segala sesuatu, menerima kesulitan, menerima keburukan itu karena keterpaksaan. Tapi ridha menerima musibah itu dengan bergembira, dengan senang hati, itu namanya ridha. Kenapa Imam bergembira dengan syahidnya Ali Asghar? Karena dia akan menjadi inspirasi, motivasi, pejuang sepanjang masa. Bahwa dia menjadi salah satu sebab kemenangan. Itu yang menjadikan Imam kita. Dan meskipun itu ada tangisan, itulah momen yang paling indah. Kemudian di bagian akhir, ini saya singkat-singkat, minta maaf tadi. Kenapa? Dan tiba-tiba lihat jam, waktu tinggal 7 menit sekarang. Bagian akhir, momen yang paling berat, bahwa Imam Husain kehilangan kakek sangat berat. Maka ketika kita jangan sibuk dengan sedihnya kita. Coba kita nyoba masuk ke alamnya Imam Husain, kita masuk ke hatinya Imam Husain. Bukan hati kita, tapi hatinya Imam layak untuk diselami. Kita masuk ke situ, hati kita kuat karena hatinya Imam. Apa saja, di momen-momen apa Imam bersedih? Ketika kakeknya meninggal, ketika bunda tercintanya meninggal, ketika Imam Ali meninggal, ketika Imam Hasan meninggal.
ketika dia menyaksikan Al-Hur, sahabat-sahabatnya satu persatu meninggal, budak-budaknya satu persatu meninggal, putra-putranya meninggal, melihat Qasim. Ini tangisan-tangisan semuanya sangat berat. Hingga meninggalnya syahidnya Abul Fadl Abbas, Ali Asghar. Kemudian ketika semua sudah meninggal dunia, Imam maju ke depan memandang musuh-musuh. Imam menangisi para pembunuhnya. Ketika ditanya oleh Sayyidah Zainab, apa yang menjadikan engkau menangis wahai saudaraku Al-Husain? Imam mengatakan, orang-orang sekiranya mencintaiku mereka akan masuk surga, tapi karena bencinya mereka kepadaku mereka akan masuk neraka. Aku menangis karena kasihan pada mereka. Dalam kondisi madlum tapi masih mengasihi orang-orang yang membunuh. Sama seperti Imam Ali mengasihi Ibnu Muljam dengan memberikan susu, berikan sarapan. Bukan karena Ibnu Muljam layak, tapi karena Imam Ali layak. Para pembunuh Imam Husain di Karbala tidak layak untuk mendapatkan perhatian Imam, tapi Imam Husain layak untuk memberikan perhatian pada mereka. Kesedihan atau air mata puncak. Air mata terberat Al-Imam Husain, terberat menjelang syahid. Itu adalah ketika semua sudah syahid, tidak ada siapa-siapa, dan Imam mulai berteriak, hal min nasirin yansuruni, hal min mu'inin yu'inuni, diulang-ulang. Imam tiba-tiba melihat ada kurir membawa surat. Ketika Imam pegang surat itu, ternyata dari putri tercintanya Sayyidah Fatimah Al-Adilah. Imam Husain memiliki dua putri. Semua anak lakinya diberi nama Ali, Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar. Dua anak perempuannya, ada beberapa anak perempuan, dua diantaranya diberi nama Fatimah Kubra dan Fatimah Sughra. Fatimah Sughra umur sekitar 6, 7 sampai 8 tahun, itu disebut dengan Fatimah Al-Adilah. Siapa Sayyidah Fatimah Al-Adilah? Sayyidah Fatimah namanya Fatimah Sughra, kecil. Adilah itu artinya sakit keras, sakit berat. Ketika Imam hendak berangkat ke Karbala, beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Putrinya masih sakit, bertanya, wahai Abah, aku akan pergi kemana? Imam mengatakan, aku akan meninggalkan Madinah, mungkin tidak kembali melakukan perjalanan yang panjang. Sayyidah Fatimah Al-Adilah memohon pada ayahnya, wahai Abah, izinkan aku untuk ikut. Imam Husain melihat kondisi putrinya sakit berat parah, itu mengatakan, engkau istirahat. Perjalanan Abah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Sebaiknya engkau di sini bersama Ummu Salamah. Tetap Sayyidah Fatimah Al-Adilah memaksa, tetap dia pengen ikut. Hati seorang ayah masih umur 6-7 tahun. Akhirnya Imam Husain mengatur rencana, istirahatlah dalam beberapa hari, biarkan Abah berangkat hari ini, istirahat beberapa hari. Nanti ketika engkau sembuh, datanglah ke satu tempat di kota Fulan. Abah ada rumah di situ. Datang ke tempat itu, nanti abangmu Ali Akbar akan menjemputmu dan pamanmu Abul Fadl Abbas akan menjemputmu. Itu rencana atau janjinya Imam Husain kepada Sayyidah Fatimah. Akhirnya Imam berangkat dengan di antara yang paling berat ketika meninggalkan Madinah harus meninggalkan Sayyidah Fatimah. Imam melakukan perjalanan dikarenakan mengalami situasi yang tidak terduga, sehingga Imam sulit untuk mengirim Ali Akbar dan Abul Fadl Abbas menjemput Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah datang ke tempat itu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menunggu kabar dari ayahnya dan tidak dapat berita apapun. Selama berbulan di tempat itu, akhirnya dia kembali ke
kota Madinah, tinggal di rumahnya Ummi Salamah. Diceritakan dalam riwayat Ahlul Bait, untuk menghibur hati Sayyidah Fatimah Aliyah yang setiap hari, setiap pagi keluar ke pintu, dia berharap ayahnya datang. Hari pertama, hari kedua, setiap hari dia selalu keluar pintu, berharap abahnya datang sehari, seminggu, 2 minggu, tiap hari. Setiap kali ada musafir dia selalu bertanya dari arah mana, dari Irak, dari Karbala. Tapi dia anak kecil yang tidak berdaya, susah untuk mendapatkan informasi. Dia ingin menulis surat tapi dia tidak tahu surat itu harus dititipkan kepada siapa dan disampaikan kemana. Dia tidak tahu ayahnya dari mana. Allah dengan rahmatnya mengirim malaikat. Allah kirim malaikat berbentuk pria mengantarkan surat Sayyidah Fatimah Aliyah. Datang pria itu, malaikat yang Allah kirim, kemudian bertanya bahwa apa yang ada di tanganmu. Dia bilang surat. Surat untuk siapa? Untuk ayahku, Al-Imam Husain. Tahukah kau ada di mana? Ayahmu ada di mana? Sayyidah Fatimah masih kecil mengatakan, aku tidak tahu. Kurir atau jelmaan malaikat mengatakan, aku bawa dan aku hantarkan. Dan benar. Dan perjalanan surat itu sampai ke tangan Al-Imam Husain di Yaumil Asyura, di hari Jumat saat semua sudah syahid, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Imam ketika membaca surat Sayyidah Fatimah ditanya, bagaimana kondisi adikku Ali Asghar, bagaimana abangku Ali Akbar, bagaimana bibiku Sayyidah Zainab, bagaimana pamanku, semua ditanyakan dan semua sudah syahid. Diceritakan bahwa surat itu basah ya. Air matanya Al-Imam Husain, air mata paling deras dan tangisan paling berat yang dilakukan oleh Imam Husain ketika dia harus menyadari bahwa dia ada di mana dan putrinya ada di mana tanpa penolong dan pembela. Itu sangat berat bagi seorang bapak. Sangat berat bagi bapak yang sangat sayang pada anak-anaknya. Bapak biasa anak sakit flu aja setengah mati. Di tempat lain di Madinah. Dalam Al-Quran, maktal pertama, tragedi pembunuhan pertama itu Qabil membunuh Habil. Itu maktal pertama di muka bumi. Qabil bunuh Habil, dia tidak tahu. Karena korbannya diterima, yang satu terima, satu ditolak. Setelah membunuh adiknya sendiri, dia tidak tahu bagaimana kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana menguburkan jenazah adik. Kemudian Allah kirim burung namanya hurab. Hurab secara bahasa itu aneh, asing, membingungkan. Ini hurab. Burung gagak kalau dalam bahasa Indonesia. Burung gagak itu Allah kirim. Waktu apa? Waktu maktal, waktu terbunuhnya Habil. Allah kirim mengajari bagaimana cara menguburkan jenazah. Burung itu memiliki nama lain, tapi sejak kejadian itu orang Arab menyebutnya dengan hurab. Kenapa? Heran dengan peristiwa kok ada abang bunuh adiknya, maka disebut dengan hurab. Nah, hurab yang sama ini Allah kirim untuk datang menemui Sayyidah Fatimah Aliyah fi yaumil Asyura tanggal 10, fi yaumil Jum'ah, di waktu sore. Allah kirim burung gagak yang dia masuk ke rumah Imam Husain, ada di satu tembok. Kemudian burung gagak ini menangis di hadapan Sayyidah Fatimah Aliyah. Didekati oleh Sayyidah Fatimah Aliyah dan dengan kuasanya Allah bahwa tragedi Karbala semua menimbulkan mukjizat, karomat dan keajaiban. Nabi mengatakan fama bakatis sama udaman, langit tidak pernah menangis dengan darah kecuali itu dua orang, Yahya bin Zakaria wa Husain bin Ali. Yaumil Asyura tidak ada batu diangkat kecuali ada darah manusia. Itu
Itu darahnya Imam Husain ada di sini. Sehingga tidak heran ketika Allah kirim burung gagak dan dia bisa berbicara bilughatin arabiyyah fasihah, dengan bahasa Arab yang fusha. Burung gagak ini menangis, kemudian dia melantunkan syair-syair duka tentang Imam Husain dan membawakan darahnya Imam Husain, tetesan darah Imam Husain dibawa oleh gagak itu, kemudian diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tanya, bahwa darah apa ini dan kesedihan apa yang sedang kau lantunkan? Gagak itu memberitahu bahwa ayahmu Al Husain telah syahid di padang Karbala dan ini adalah darah. Kita bisa bayangkan bagaimana gadis kecil itu menangis dan bagaimana Al-Imam Husain menghadapi itu semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan hati kita dengan hati Rasul dan Ahlul Bait. Semoga Allah jadikan duka kita adalah dukanya Rasul, tangisan kita adalah tangisan Rasul, adalah tangisan Az-Zahra. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kedua orang tua kita, terutama ibu yang telah